warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Puji Yulianti, salah satu dosen pendidikan anak usia dini di Universitas Muhammadiyah Bogorraya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah pendidikan multiliterasi anak usia dini. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Mata kuliah ini juga disampaikan melalui metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam pembelajaran di kelas. Adapun deskripsi mata kuliah pendidikan multiliterasi anak usia dini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep multiliterasi dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan anak usia dini. Mahasiswa akan mempelajari berbagai bentuk literasi, termasuk literasi baca tulis, digital, visual, media, informasi dan lingkungan, serta metode pengajaran yang relevan. Dan di akhir perkuliahan, mahasiswa akan membuat sebuah karya dalam bentuk buku cerita anak untuk anak usia dini. Adapun CPL Prodi dari mata kuliah multiliterasi anak usia dini adalah memahami konsep pentingnya multiliterasi dalam pendidikan anak usia dini, merancang dan mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang mendukung pengembangan multiliterasi. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menguasai konsep dasar multiliterasi anak usia dini serta relevansinya dalam konteks pendidikan modern. Merancang strategi dan metode pembelajaran yang inovatif dalam terintegrasi untuk mengembangkan multiliterasi anak usia dini. Menganalisis berbagai bentuk literasi, baik itu literasi baca tulis, digital, visual, sains, finansial, emosional, sosial, dan karakteristik perkembangan pada anak usia dini. Yang terakhir, mengembangkan media dan sumber belajar yang mendukung stimulasi multiliterasi sesuai tahapan perkembangan anak. Beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan pada mata kuliah multiliterasi anak usia dini antara lain konsep dasar literasi, jenis-jenis literasi, media pembelajaran multiliterasi, desain pembelajaran multiliterasi, penerapan multiliterasi di PAUD, praktik merancang kegiatan pembelajaran multiliterasi di PAUD. Kemudian mahasiswa juga akan membuat karya berupa buku cerita anak. Adapun referensi yang digunakan oleh mahasiswa dalam mata kuliah multiliterasi anak usia dini adalah salah satunya buku Wayang Dolanan sebagai media menyimak anak usia dini. Di dalam buku ini salah satu dari aspek bahasa dan multiliterasi adalah kemampuan menyimak. Adapun aspek penilaian dari mata kuliah ini, presensi sebanyak 15%, tugas 15%, UTS 30% dan UAS 40%. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah discovery learning, presentasi, studi kasus, praktik, dan demonstrasi. Demikian yang kami sampaikan. Berikut video pembelajaran mata kuliah multiliterasi anak usia dini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Semangat. Semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan pendidikan multiliterasi anak usia dini. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa yang masih ingat pekan lalu kita sudah belajar tentang apa? Materinya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang yang nomor 12. Nah, siapa yang masih ingat tentang apa ya? Nih, yang nomor 12. Siapa yang masih ingat? Nah, iya, penerapan multiliterasi di PAUD. Ini yang pertama. Lalu kita belajar tentang apa nih? Jadi ternyata literasi itu bisa melalui gambar, tulis bebas, kolase dari bahan alam, membaca buku bergambar. Nah, yang hari ini kita akan masuk ke dalam penerapan multiliterasi di PAUD melalui nih, literasi auditori. Apa ya? Auditori kan maksudnya mendengar. Contoh kegiatannya apa? Mendengarkan cerita. Ya, menyimak cerita. Jadi sebetulnya mata kuliah kita ini lebih banyak kita akan mengasah aspek bahasa untuk anak usia dini. Tapi hari ini menyimak cerita. Makanya di sana saya sudah siapkan beberapa buku cerita yang nanti mungkin teman-teman bisa praktik untuk membacakan buku cerita kepada anak. Ya, oke. Sebelum kita masuk, kita gerak dulu ya teman-teman sebentar supaya teman-teman tidak semangat. Oke, boleh berdiri. Lebih cepat. Iya, teman-teman sudah segar ya, sudah tidak hangat lagi. Ya, kita akan masuk. Kita ulang lagi sedikit ya teman-teman, apa sih sebetulnya multiliterasi? Ya, untuk mengulang sedikit kaitannya dengan yang sudah kita bahas. Nah, jadi kalian bisa baca ini tujuannya apa? Nah, deskripsi mata kuliah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep multiliterasi dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan anak usia dini. Mahasiswa mempelajari berbagai bentuk literasi, baca tulis, digital, visual, media, informasi lingkungan, serta metode pengajaran yang relevan. Jadi kita hari ini mau praktek ya, seperti apa sih penerapan multiliterasi di anak usia dini. Oke, ini pertemuan kita hari ini. Ya, kalau teman-teman dengar kata multiliterasi itu apa sih? Multi apa multi? Banyak. Literasi membaca, apa lagi? Literasi apa ya? Ya betul, tadi
literasi yang termasuk ke dalam konsep multiliterasi itu adalah ini yang tadi ya, baca tulis, digital, visual, media, informasi, dan lingkungan. Metodenya seperti apa? Nanti kita akan bahas hari ini ya. Konsep. Nah, sebelum itu kita belajar tentang konsep dasar multiliterasi. Siapa yang mau baca? Yuk dibaca. Konsep dasar multiliterasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan tentang yang menuntut manusia memiliki kemampuan literasi lain di luar melek huruf. Perkembangan tersebut mengakibatkan definisi dan makna literasi terus menerus berubah. Saat ini istilah literasi sudah memasuki pengembangan pemaknaan pada literasi kelima. Nah, apa ya? Literasi kelima. Karena sekarang kita sedang digalakkan dengan yang namanya kemampuan literasi ya. Dan literasi ini kita harus tahu bukan hanya sebatas baca dan tulis nih. Nah, nih boleh dibaca. Konsep multiliterasi dalam perspektif Elsner tahun 2005 sebagaimana dikemukakan oleh Abidin tahun 2018 pada halaman 51 yang menyatakan bahwa multiliterasi adalah merupakan kemampuan membaca, menulis puisi, membagi, melukis, menari, menulis novel, atau kemampuan berkontak dengan berbagai media yang memerlukan literasi, sehingga literasi dapat dipandang sebagai cara untuk menemukan dan membuat makna dari berbagai bentuk representasi yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman fokus kepada yang berwarna merah. Ini, dan ini. Berarti pembelajaran konsep multiliterasi itu adalah ini apa aja? Literasi apa saja? Membaca, menulis, berbicara, dan penguasaan media informasi dan komunikasi. Nah, tambahannya itu ada yang di bagian belakang nih, penguasaan media informasi dan komunikasi. Karena apa? Sekarang kita ada di era digital, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang juga yang namanya literasi digital. Nah, itu juga sekarang sudah mulai digalakkan untuk anak usia dini. Tapi pembelajarannya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas sedikit lagi. Nah, ini konsep dari multiliterasi. 4 keterampilan multiliterasi. Nah, yang tentunya diperlukan di abad 21. Apa aja nih? Baca, menulis, bahasa lisan, bahasa lisan itu berbicara ya, dan bermain. Itu tambahannya. Jadi sekarang nggak ada tuh yang misalnya guru misalnya bawa laptop gitu ya, kemudian aku nggak bisa nih misalnya, aku nggak bisa pakai laptop. Ya udah megang aja, minimal megang dulu gitu ya. Nanti baru coba-coba pencet gitu. Terus jangan panik ya. Yang namanya laptop itu nggak ada tombol panik di sini, nggak ada. Jadi ya emang tugasnya teman-teman dilihat-lihat gitu ya, dipencet-pencet. Nah itu eksplorasi namanya. Itu juga literasi juga gitu ya. Teman-teman membaca dari apa yang ada di laptop teman-teman, itu juga literasi. Ya. Jadi literasi itu luas ya, tidak sebatas baca dan tulis. Cakupan multiliterasi apa saja? Coba, literasi manusia, teknologi, digital, media, budaya, kesehatan, lingkungan, dan baca tulis. Nah, yang saya merahin itu yang akan kita bahas. Ya, tapi di sini nih. Ya. Ternyata ada loh literasi manusia. Siapa yang baru dengar sekarang? Baru dengar ya. Terus ternyata ada juga literasi lingkungan. Literasi media juga biasa. Ini aja nih. Oke, kita lanjut. Ini literasi digital. Nah ini literasi baca tulis. Ini membantu anak mengenali huruf, kata, kalimat, ya. Kemudian mengembangkan keterampilan membaca dan menulis dasar. Menggunakan buku cerita, nih seperti ini saya sudah bawa buku cerita, puisi dan permainan kata. Tapi mungkin
puisi sekarang sudah jarang ya. Nah, puisi di anak usia dini beda dengan puisi anak orang dewasa. Jangan dikasih yang panjang, tapi beberapa baris ya, 4 atau 5 baris. Itu pun biasanya anak sudah hafal juga gitu, apa yang mau disampaikan ya. Nah, pendekatan multiliterasi ada apa saja? Proyek, berarti harus kontekstual. Siapa yang tahu kontekstual itu apa? Siapa yang tahu kontekstual apa? Sesuai dengan keadaan. Kontekstual apa? Sini. Ada di lingkungan sekitar dan dekat. Jadi kehidupan sehari-hari itu namanya kontekstual. Jadi kita nggak usah yang jauh-jauh cari tema-tema yang lainnya, yang kontekstual aja yang memang terjadi sehari-hari. Ya. Nah, produknya apa saja? Nih ada buku cerita anak, big book, video, modul ajar, kumpulan cerita, games digital. Nah, itu juga masuk ke dalam multiliterasi. Ya, sekarang udah banyak banget. Apalagi sekarang juga ada yang coding kayak gitu ya. Nah, itu produk-produk multiliterasi juga sebenarnya. Dan di sana ada kognitif juga. Ya. Nah, kemudian penerapan multiliterasi di PAUD melalui apa? Nih, membaca buku cerita. Biasa kita sebut apa nih? Baca nyaring atau sebut merit personal. Ini lagi bunyi ya, menyanyi, menari, bermain peran. Oke, ini contoh naskah kalau teman-teman ingin membuat buku cerita anak ya. Ini udah agak sulit. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini kan tadi tentang literasi membaca dan menulis ya. Kalau misalkan yang diseleksia itu bagaimana? Siapa yang pernah dengar disleksia? Disleksia itu apa? Kesulitan membaca. Itu balik lagi ya. Jadi bacanya terbalik. Oh, yang bacanya terbalik. Siapa yang tahu? Saya lempar ke teman juga. Mungkin ada yang pernah pengalaman. Ya, jadi disleksia itu yang anak itu biasanya ketika membaca atau menulis huruf-hurufnya pada terbalik. Itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kebanyakan ternyata nih ya teman-teman ya, kalau anak usia dini mungkin di bawah usia 4 tahun atau di usia-usia 2 ke 3 tahun, terus di drilling dengan yang namanya calistung, membaca, menulis, itu memang kebanyakan masih terbalik. Karena apa? Dia itu di otaknya itu memang tidak ada sinyal untuk ini huruf apa sih, benar nggak sih bentuknya seperti ini. Itu yang menyebabkan disleksia. Jadi nanti seperti apa penanganannya nanti kita bahas kembali ya. Tapi intinya adalah ketika teman-teman ada yang disleksia dan terbalik, itu di otaknya dia tuh semua, misalnya ada tulisan ini, silakan bertanya, itu tuh mencari-cari, dia nyebar kemana-mana. Jadi dia nggak bisa membaca itu, dan ketika menulis pun dia juga nggak tahu bentuk-bentuknya seperti apa. Jadi makanya terbalik. Ya, terima kasih ya. Hari ini kita akan praktik membacakan buku cerita untuk anak, gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah sekolah, gitu ya, dengan anak usia dini, seperti apa sih praktiknya, gitu ya. Nah, kita akan praktik. Sebetulnya mau bikin buku cerita, tapi jadi ini membaca buku cerita. Oke, siapa di sini yang baca buku cerita? Boleh ke depan? Oke. Teman-teman. Hai. Oke, teman-teman di sini siapa yang suka baca buku? Siapa yang suka baca buku? Nah, hari ini aku punya buku cerita yang mau aku bacain buat teman-teman. Ada yang tahu nggak judulnya apa kira-kira? Aku suka buku. Aku suka buku. Betul sekali. Buku cerita ini judulnya Aku Suka Buku. Nah, sebelum kita baca buku ceritanya, kita baca basmalah dulu. Gimana baca basmalahnya? Bismillah.
Kita buka ke lembar selanjutnya. Wow, ada judulnya. Aku suka buku. Aku suka apa? Aku suka buku. Wow, Ini siapa ya pengarangnya? Wah, pengarangnya ini dari Penerbitnya penerbitnya dari Miza, Pelangi Miza, seri Bantang. Nah, jadi teman-teman lihat gambar yang pertama. Ada siapa ya ini? Ada bayi, anak kecil. Nah, anak kecilnya kita beri nama Sally. Siapa namanya? Sally. Sally. Wah, di samping Sally ada siapa ini? Ada ibu. Ada ibu. Betul sekali, ada ibu Sally. Jadi, Sally sedang dibacakan buku cerita oleh ibunya. Sally akan tidur. Siapa yang sering baca buku cerita? Dibacakan buku cerita sama ibu sebelum tidur? Adakah? Gak apa-apa, nanti minta mama untuk bacain buku cerita. Ternyata malam ini ibunya Sally membacakan sebuah cerita yang judulnya mungkin superhero. Lihat, superhero-nya pakai bajunya wortel. Siapa yang suka makan wortel? Wah, aku lihat dia bisa terbang. Ditemani siapa ini yang memiliki? Kucingnya. Nah, ibu membacakan cerita tentang pahlawan yang jujur dan gagah berani. Siapa di sini yang berperilaku jujur? Aku. Yang gagah berani? Aku. Gagah berani semuanya pokoknya. Wow, lihat Sally sedang berpetualang bersama dengan kucingnya. Tuh, Sally selalu merapikan bukunya sampai berbaris sesuai dengan urutannya. Tuh, nanti kalau berbaris seperti ini terlihat lebih rapi kan, kata ibu. Tapi bukunya hilang satu. Wah, ternyata bukunya sedang dibaca oleh kucingnya. Tuh, karena bukunya disimpan sama rapi, jadi ada di dalam lemari. Ini lemari buku Sally. Senang nggak teman-teman dibacakan dulu seperti ini? Siapa yang tahu isi bukunya tadi tentang apa? Tentang jaga buku. Kalau misalkan punya buku, bukunya dibaca. Jangan cuma jadi pajangan aja. Nah, itu ya. Karena salah satu dari kita anak-anak itu bisa baca itu melalui buku. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih tadi teman-teman sudah dibacakan buku ya oleh teman kita Bu Hikmah. Kemudian juga tadi disebutkan apa sih isi dari buku tersebut. Jadi ketika teman-teman membacakan buku untuk anak, jangan lupa teman-teman infokan tentang ini covernya dulu. Dari cover aja dulu. Ya kalau anak usia dini tuh dari cover aja dia udah bisa cerita banyak. Bisa diinfokan ya. Terus jangan lupa teman-teman. Nih, editornya siapa, pengarangnya siapa. Kadang kita lupa bahwa kenapa ini harus disampaikan. Karena supaya si anak itu tahu bahwa buku itu juga ada yang membuat, ada pengarangnya. Sehingga si anak itu akan menghargai buku dengan cara merawatnya dengan baik, tidak akan disobek. Ya, ini buku dari zaman sebelum anak saya lahir, masih di dalam perut. Ini saya beli. Nah ya, jadi kesimpulannya apa? Nih, anak yang sering dibacakan buku akan meningkatkan literasi anak. Jadi jangan drilling, ya. Misalnya anak pengen bisa membaca, jangan drilling, tapi distimulasi dengan buku, stimulasi dengan mainan. Nah, pekan depan kita akan bahas tentang literasi spasial. Itu bisa melalui permainan juga, main balon, puzzle, Lego, dan lain sebagainya. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa. Alhamdulillah.